Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan dari kita mempelajari materi ini yaitu agar kalian mengerti organ tumbuhan itu tersusun dari jaringan apa saja, seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke materi inti, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan jaringan. Jadi, jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi sama yang membentuk organ tumbuhan. Nah, pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari terkait dengan sel, di mana sel itu sangat banyak sekali terdapat di organ makhluk hidup, seperti itu. Nah, sel-sel itu nanti akan membentuk sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama, sehingga nantinya akan membentuk organ seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi inti terkait dengan jaringan pada tumbuhan, di mana jaringan pada tumbuhan sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, untuk sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu terkait dengan jaringan meristem atau jaringan embrional. Nah, jaringan meristem atau jaringan embrional merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis terus-menerus sehingga menyebabkan bertambahnya sel baru dan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Dapat dikatakan bahwa jaringan meristem atau jaringan embrional merupakan jaringan muda. Udah bisa dilihat dari namanya, jaringan embrional berarti jaringan yang masih muda yang aktif membelah, di mana nanti akan mengalami pertambahan tinggi maupun juga volume. Nah, untuk ciri jaringan meristem atau jaringan embrional yaitu yang pertama, karena dia merupakan jaringan muda, berarti selnya selalu membelah atau selalu aktif dalam melakukan pembelahan. Kemudian bentuk dan ukuran selnya sama. Kemudian kayak akun protoplasma, dinding sel tipis, isi sel tidak mengandung cadangan makanan. Nah, karena isi sel tidak mengandung cadangan makanan, sehingga vakuola atau rongga selnya itu masih belum ada. Ataupun kalau misalkan ada, itu sangat sangat kecil, seperti itu. Dilanjut ke berdasarkan asal bentuknya dari jaringan meristem. Yang pertama ada meristem primer dan meristem sekunder. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait dengan meristem primer, di mana meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan, seperti itu. Nah, karena masih aktif melakukan pembelahan, sehingga meristem primer ini berasal langsung dari sel embrional. Kemudian, meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan primer, artinya menyebabkan pertumbuhan itu semakin panjang gitu, semakin panjang seperti itu. Kemudian untuk meristem primer ini itu berada di ujung akar dan ujung batang. Nah, biasanya disebut dengan meristem apikal. Jadi untuk meristem primer ini letaknya ada di ujung-ujung seperti itu. Karena seperti pengertian yang awal tadi, bahwa meristem primer itu merupakan sel yang masih aktif dalam melakukan pembelahan. Jadi tempatnya ada di ujung-ujung dan memicu pertumbuhan pucuk itu semakin panjang gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke meristem sekunder. Nah, meristem sekunder berarti kebalikan dari meristem primer. Untuk meristem sekunder itu merupakan berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, atau kata lainnya itu begini, kalau meristem sekunder itu ada di tumbuhan dewasa yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan atau sudah berdiferensiasi, namun
sifatnya itu berubah menjadi sel yang meristematik atau sel muda yang dapat aktif dalam membelah diri, seperti itu. Beda dengan meristem primer. Kalau meristem primer itu kan tadi berasal langsung dari sel embrional, jadi mulai kecil sampai dia dewasa itu terus melakukan pembelahan diri gitu, yang berada di ujung-ujung itu tadi. Seperti yang kita tahu ya, akar itu selalu akan terus panjang gitu, maksudnya akan terus melakukan pemanjangan gitu untuk mencari sumber air gitu. Nah, karena di ujung akar itu terdapat meristem primer seperti itu. Beda dengan meristem sekunder. Kalau meristem sekunder itu sel dewasa, selnya udah dewasa tapi berubah sifat menjadi sel yang meristematik gitu. Nah, untuk meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau yang primer tadi, pertumbuhan primer itu memicu pertambahan atau semakin panjang. Nah, kalau untuk meristem sekunder itu memicu sel itu semakin membesar gitu, semakin membesar dan semakin lebar seperti itu. Nah, biasanya untuk meristem sekunder itu terdapat di kambium. Nah, kambium itu terletak di antara pembuluh angkut seperti xilem dan juga floem seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, ini ada jaringan meristem berdasarkan posisi pada tubuh dari tumbuhan. Yang pertama ada meristem apikal, kedua ada meristem interkalar, yang ketiga ada meristem lateral. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu meristem apikal. Dari namanya api, apikal. Nah, berarti merupakan jaringan meristem yang terdapat di ujung, yang bisa di ujung akar dan ujung batang seperti itu. Nah, untuk meristem apikal ini itu memicu pemanjangan baik akar maupun batang. Nah, sehingga bisa disebut dengan pertumbuhan primer seperti itu. Kemudian selanjutnya ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini merupakan meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Nah, untuk contoh dari meristem interkalar itu terdapat pada batang rumput-rumputan. Nah, untuk meristem interkalar ini akan memicu pemanjangan dari ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga seperti itu. Kemudian yang terakhir ada meristem lateral. Nah, meristem lateral itu merupakan meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Nah, seperti yang sebelumnya dibahas, pertumbuhan sekunder berarti menyebabkan bertambahnya volume atau semakin lebar dan semakin besar seperti itu. Nah, biasanya untuk meristem lateral itu terjadi pada batang maupun akar gitu. Sehingga nantinya batang itu semakin dewasa akan semakin membesar. Seperti yang kita tahu, tumbuhan ketika masih kecil dia batangnya itu masih sangat kecil dan ketika dewasa sangat besar. Nah, itu karena ada meristem lateral di mana kambiumnya itu mengalami pembesaran gitu, semakin besar dan semakin lebar. Begitupun juga akar seperti itu. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua, jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, dari namanya, karena permanen, itu berarti merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, bedanya dengan jaringan meristem, kalau jaringan meristem itu jaringan yang masih aktif membelah. Nah, untuk jaringan dewasa, jaringan permanen, dari namanya udah bisa kita ketahui bahwa jaringan ini sudah tidak lagi melakukan pembelahan seperti itu. Artinya
dia udah dewasa dan udah tetap posisinya seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, untuk ciri dari jaringan dewasa, karena uh, dari namanya udah jaringan dewasa atau jaringan permanen yang telah berhenti melakukan pembelahan, maka untuk ciri dari jaringan dewasa yang pertama itu telah mengalami diferensiasi. Kemudian, nah pada umumnya tidak membelah lagi karena ya dari namanya juga sudah permanen atau sudah dewasa seperti itu. Kemudian berbentuk permanen, rongga selnya besar, dinding selnya sudah mengalami penebalan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk berdasarkan fungsinya, jaringan permanen atau jaringan dewasa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut atau vaskuler.